Gunung Lawu punya banyak cerita mistis, tapi kasus Alfi membuat gue penasaran karena alasan yang berbeda. Ia hilang di jalur yang disebut relatif mudah. Ratusan personel menyisir jalur resmi, jalur non-resmi, bahkan jurang-jurang di sekitar puncak. Dan selama 7 hari tidak ditemukan satu petunjuk pun. Jujur, setelah membaca laporan Basarnas dan berita-berita yang mengutip tim SAR, pertanyaan gue justru semakin besar. Bagaimana seorang pendaki bisa menghilang begitu saja di gunung? Karena gue tidak menemukan jawaban pastinya di informasi publik yang tersedia, gue mencoba mencari penjelasan umum dari dunia pencarian dan penyelamatan, termasuk dari Yosemite Search dan Rescue di Amerika Serikat. Dan yang gue temukan menarik teman-teman. Dalam banyak kasus, orang tidak hilang karena sesuatu yang gaib, melainkan karena mereka terpisah dari rombongan, kehilangan orientasi lalu tidak lagi tahu arah untuk kembali ke jalur. Jadi di video ini gue tidak akan membahas mitos Gunung Lawu. Gue akan membedakan mana yang tercatat dalam laporan resmi dan mana yang lahir dari internet. Sebelum membahas teori apapun, gue pengen mulai dari fakta yang paling bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan keterangan Basarnas Surakarta yang dikutip media. Pada 31 Desember 2018, Alfi Kurniawan 20 tahun mendaki Gunung Lawu bersama 6 temannya dari Magelang melalui jalur Candi Ceto. Malam harinya mereka mendirikan tenda di bawah pos 5. Keesokan harinya, 1 Januari 2019, 2 temannya lebih dulu menuju puncak. Alfi dan yang lain menyusul. Di perjalanan mereka bertemu seorang pendaki perempuan asal Wonosobo. Dan menurut keterangan Basarnas yang dikutip Detik, Alfi sempat diajak beradu cepat menuju puncak. Namun pendaki perempuan itu berhenti karena kelelahan. Sementara Alfi melanjutkan perjalanannya sendiri. Dan jujur di bagian ini gue juga sempat penasaran ya. Banyak orang mungkin bertanya, bagaimana dengan pendaki perempuan yang terakhir diketahui bertemu Alfi? Dari informasi publik yang tersedia, tidak ada laporan bahwa kasus ini berkembang menjadi penyelidikan pidana. Artikel itu juga menyebut bahwa sebelum pulang, ia sudah dimintai keterangan oleh petugas terkait hilangnya Alfi. Jadi, sejauh yang bisa kita pegang dari sumber resmi yang tersedia, ia muncul sebagai bagian dari rangkaian kronologi, bukan sebagai pihak yang dinyatakan terlibat dalam hilangnya Alfi. Sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, rombongan terpisah dengan Alfi di kawasan Pasar Dieng, tepatnya di Tanjakan Sabana sebelum Pasar Dieng. Teman-temannya menunggu Alfi kembali ke tenda hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena ia tidak juga kembali, mereka turun dan melapor kepada petugas. Pencarian dimulai keesokan harinya dan terus diperluas. Tim SAR menyisir Pasar Dieng, Kayangan, Boyem, Hargodumilah, Puncak Tiling, Sendang Derajat, jalur resmi, jalur non-resmi, bahkan jurang-jurang di sekitar area pencarian. Kabut tebal dan hujan menjadi kendala yang terus disebut dalam laporan pencarian. Dan disinilah kasus ini mulai terasa aneh bagi gua. Jalur Candi Ceto disebut-sebut relatif landai dan lebih mudah dibanding beberapa jalur Lawu lainnya. Namun, setelah 7 hari pencarian dan ratusan personel diterjunkan, tidak ditemukan satu petunjuk pun tentang keberadaan Alfi. Pertanyaannya kemudian, bukan lagi apakah Lawu itu angker, tetapi bagaimana seseorang bisa menghilang tanpa meninggalkan petunjuk yang jelas. Untuk menjawab pertanyaan itu, gue mencoba mencari penjelasan bukan dari cerita mistis, tetapi dari dunia pencarian dan penyelamatan pegunungan. Gue membaca materi dari Yosemite Search and Rescue dan National Park Service di Amerika Serikat. Ternyata pola pendaki hilang di gunung seringkali jauh lebih sederhana, dan justru karena itu lebih menakutkan. Dalam banyak operasi SAR, salah satu pola yang paling sering muncul adalah seseorang terpisah dari kelompok lalu melanjutkan perjalanannya sendiri. Dan itu persis titik penting dalam kasus Alfi.
Setelah terpisah di kawasan Pasar Dieng, ia melanjutkan perjalanan seorang diri. Banyak orang mengira area sabana atau jalur yang terbuka pasti lebih mudah. Tapi Yosar menjelaskan bahwa justru di area terbuka, jejak dan arah jalur bisa menjadi kurang jelas. Di Lawu, titik terakhir Alfi berada di tanjakan sabana sebelum Pasar Dieng. Dalam kondisi berkabut, beberapa meter keluar dari jalur bisa membuat seseorang itu kehilangan orientasi. Nah, salah satu kalimat dari tim SAR Yosemite yang paling menarik bagi gua itu berbunyi, begitu seseorang sadar tersesat, ia kadang tidak lagi tahu arah untuk kembali ke jalur. Artinya, masalah sering bukan dimulai saat seseorang jatuh ke jurang, tapi saat ia melewatkan jalur yang benar dan terus bergerak tanpa sadar semakin jauh. Laporan pencarian Alfi berulang kali menyebut hujan dan kabut tebal. Dalam operasi SAR pegunungan, kabut bukan sekedar gangguan kecil. Mungkin ada yang berpikir, kalau ratusan personel mencari, kenapa tidak ditemukan? Dalam pencarian pegunungan, jumlah personel tidak berarti setiap meter gunung diperiksa satu persatu ya. Tim harus bekerja berdasarkan titik terakhir terlihat dan perkiraan arah pergerakan korban. Jika korban bergerak di luar asumsi pencarian, area yang harus dicari bisa membesar sangat cepat. Semakin gue membaca pola-pola SAR internasional, semakin gue merasa kasus Alfi tidak harus dijelaskan dengan sesuatu yang gaib. Kombinasi berjalan sendirian, area sabana yang terbuka, kabut tebal, dan kemungkinan kehilangan orientasi sudah cukup untuk menciptakan situasi yang sangat sulit bagi korban maupun tim pencari. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu pikiran gue. Jika penjelasannya sesederhana itu, kenapa sampai hari ke-7 tidak ditemukan satu petunjuk pun? Satu pun. Dan di titik ini, gue mulai sadar bahwa kasus Alfi sebenarnya punya dua lapisan misteri. Yang lapisan pertama adalah kemana Alfi pergi setelah pukul 12.15 siang itu. Lapisan kedua, bagaimana internet mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh minimnya informasi. Kalau diperhatikan, fakta yang benar-benar bisa kita pegang sebenarnya tidak terlalu banyak. Alfi mendaki bersama 6 temannya, terpisah di kawasan Pasar Dieng, melanjutkan perjalanan sendiri. Cuaca saat itu hujan dan berkabut, pencarian berlangsung 7 hari dan Alfi tidak ditemukan. Di luar itu, banyak detail yang tidak tersedia secara lengkap untuk publik. Gue juga menemukan ada video yang di internet sering dikaitkan dengan Alfi. Jujur ya, gue sempat penasaran dan mencoba mencari apakah video itu benar-benar terverifikasi sebagai Alfi atau menjadi bagian dari laporan resmi pencarian. Namun, dari sumber-sumber publik yang gue baca, gue tidak menemukan konfirmasi resmi yang cukup kuat bahwa video tersebut dijadikan bukti utama dalam operasi SAR. Karena itu, gue memilih untuk tidak menjadikan video viral itu sebagai dasar kesimpulan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Alfi. Dan menurut gue, disinilah internet mulai bekerja. Ketika informasi resmi terbatas, manusia itu cenderung mencari pola dan penjelasan. Muncullah cerita tentang jalur gaib, penunggu gunung, kerajaan tersembunyi, dan berbagai teori lainnya. Sebagian mungkin lahir dari pengalaman pribadi orang, sebagian lagi dari potongan cerita yang terus diulang sampai terdengar seperti fakta. Dan jujur yang paling mengganggu gue bukan cerita mistisnya, yang paling mengganggu gue adalah kenyataan bahwa seseorang bisa hilang di gunung yang jalurnya disebut relatif mudah seperti yang gue bahas di awal. Lalu pencarian besar tidak menemukan satu petunjuk pun. Justru karena tidak ada jawaban yang jelas, ruang untuk spekulasi menjadi sangat besar. Di video ini gue tidak mencoba membuktikan bahwa Gunung Lawu itu angker ya. Dan gue juga tidak mengklaim tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alfi. Gue hanya mencoba memisahkan 3 hal: fakta, kemungkinan, dan cerita yang lahir dari internet.
Setelah membaca kronologi Basarnas, melihat luasnya pencarian, dan mempelajari pola operasi SAR pegunungan, gue sampai pada satu kesimpulan pribadi. Menurut gue, penjelasan paling masuk akal bukanlah bahwa Gunung Lawu itu menyembunyikan seseorang secara gaib, melainkan bahwa kombinasi berjalan sendirian, cuaca buruk, dan kehilangan orientasi bisa membuat seseorang sangat sulit untuk ditemukan. Tapi masuk akal bukan berarti memuaskan. Dan sampai hari ini tidak ada jawaban pasti tentang apa yang terjadi setelah Alfi melangkah meninggalkan rombongannya di tanjakan Sabana sebelum Pasar Dieng. Mungkin misteri terbesar dalam kasus ini bukan hanya hilangnya seorang pendaki, tapi betapa tipisnya batas antara jalur yang benar dan beberapa langkah yang membuat seseorang tidak pernah terlihat lagi. Terima kasih banyak. Jika kalian sudah menyimak hingga akhir, kalian bisa support channel ini dengan klik like jika suka dengan narasi ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video menarik dan inspiratif berikutnya. Well, saya Mimi undur diri, tetaplah kritis, tetap logis, and dadah.